Kopi merupakan produk yang sangat populer di dunia ini. Bayangkan saja, produk kopi merupakan komoditas ekspor terbesar kedua di dunia. Arabica dan Robusta adalah dua jenis kopi yang paling diminati di pasar global. Jika kita lihat dari tingkat konsumsinya, sekitar 70% penduduk dunia adalah konsumen dari kopi Arabica, yang dimana kopi ini memiliki cita rasa mild dan aromatik. Sedangkan sisanya yang 30% ini, penduduk dunia adalah konsumen dari kopi Robusta, di mana kopi ini memiliki rasa yang lebih pahit dan kadar kafein yang 50% lebih tinggi daripada kopi Arabica. Meskipun saat ini pangsa pasar kopi Indonesia masih kecil di pasar ekspor dunia, setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan kopi memiliki potensi yang begitu besar untuk diekspor UKM Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu produksi yang berlimpah. Maksudnya yaitu Indonesia merupakan negara terbesar keempat yang memproduksi biji kopi setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Hal ini membuat produk kopi memiliki keunggulan dalam volume produksi dibandingkan negara lainnya. Hal yang kedua ada ruang ekspor lebih besar daripada konsumsi dalam negeri. Meskipun Indonesia memiliki 270 juta penduduk yang juga merupakan konsumen kopi, sekitar 60-70% produksi biji kopi Indonesia dilaporkan diekspor ke pasar global. Ini artinya masih besar peluang kapasitas untuk melakukan ekspor kopi walaupun konsumsi kopi dalam negeri juga tinggi. Yang ketiga ada beragam jenis asal kopi Indonesia yang unik dan populer di dunia ini. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki jenis asal kopi terbanyak, atau bisa disebut dengan single origin. Terdapat beragam jenis asal kopi Indonesia dari berbagai daerah di dalamnya. Sudah terbukti, masing-masing jenis kopi ini memiliki cita rasa yang khas dan unik. Bahkan banyak sekali asal kopi Indonesia yang sudah populer di pasar dunia seperti Mandailing dan Toraja. Adapun salah satunya Pupri Coffee yang merupakan salah satu tempat produksi kopi di wilayah Kampung Talun, Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, yang dimana Pupri Coffee ini dikelolanya oleh Bapak Alif Rosiman. Nah, Bapak Alif Rosiman ini juga mendapatkan bahan baku dari kebunnya sendiri serta dari beberapa petani di wilayah sekitar tempat produksi. Di sini juga Pupri Coffee memproduksi kopi dari awal biji ceri hingga menjadi kopi yang siap seduh dengan harga yang cukup relevan yang diberikan. Pupri Coffee juga pernah melakukan ekspor menggunakan pihak ketiga ke negara Korea, tetapi dengan produk yang specialty. Proses pemasaran Pupri Coffee dilakukan dengan cara reseller dan untuk beberapa kedai serta gerai di sekitar tempat produksi. Jika kita membandingkan kopi Indonesia dengan kopi negara-negara produsen seperti Brazil dan Vietnam, kopi Indonesia kalah dari segi volume dan biaya produksi serta sertifikasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa Brazil dan Vietnam adalah negara produsen kopi terbesar pertama dan kedua di dunia. Lalu, Indonesia juga memiliki efisiensi produk yang jauh lebih rendah daripada pesaing karena 90% produksi kopi Indonesia didominasi oleh petani kecil. Hal ini juga yang mengakibatkan kalahnya kopi Indonesia dalam hal sertifikasi pertanian, khususnya dalam hal sustainability seperti organik dan fair trade. Dengan faktor-faktor ini jelas alasan kopi Indonesia kalah ketika bersaing dalam pasar global. Akan tetapi, produk kopi Indonesia memiliki banyak keunggulan dibandingkan kopi Brazil dan Vietnam. Yang pertama, kualitas kopi Robusta Indonesia diakui lebih unggul daripada kopi Robusta Vietnam. Bahkan, beberapa kopi Robusta Indonesia mampu mendapatkan nilai tinggi sehingga dianggap sebagai kopi specialty. Di samping itu, kualitas kopi Arabica Indonesia juga diakui mampu menyaingi kopi Arabica Brazil. Namun, keunggulan yang paling penting dari kopi Indonesia adalah beragam jenis asal kopi yang masing-masing memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Inilah potensi yang tidak dimiliki oleh kopi dari Brazil, Vietnam, dan negara pesaing lainnya, serta harus kita selalu optimalkan. Seperti yang kita ketahui, kita juga harus melihat dari ekspor biji kopi mentah adalah produksi kopi Indonesia disarankan karena tidak memiliki nilai tambah yang robusta. Namun,
ini berbeda dengan Brazil yang produksi kopinya didominasi oleh kopi Arabica yang memiliki standar specialty dan sustainable, khususnya di negara-negara maju tinggi di pasar sebagian besar adalah kopi Arabica. Proses pengolahan kopi memang menghasilkan nilai tambah dalam pasar ekspor, dapat menghasilkan industri pengolahan kopi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat sudah berkembang pesat dan sulit dikalahkan, sehingga mereka hanya membutuhkan biji kopi mentah berkualitas tinggi. Jika Indonesia fokus pada kualitas pertanian kopi untuk menghasilkan produk dengan standar specialty dan sustainable, maka bisa dibayangkan berapa penambahan nilai jual produk kopi kita di pasar ekspor. Nah, sudah jelas bagi kita semua kan bahwa kopi Indonesia berpotensi besar untuk diunggulkan dalam pasar ekspor. Sebetulnya, yang perlu dilakukan oleh eksportir kopi Indonesia adalah terus belajar bagaimana mempersiapkan kopi specialty dan sustainable yang tidak kalah di ekspor karena ke Korea, tapi specialty. Kalau yang banyak biasanya pabrik dari pengolahan dari sini ke pabrik yang ekspor karena yang paling banyak ekspor. Itu ada proses apa aja Pak dari awal sampai akhir? Dari terus Arabica tuh bisa dibikin wash, honey, fermentasi, sekarang wine proses. Terus yang kayak penggilingan kayak gitu? Kalau penggilingan yang pertama biasanya kayak blooper itu memisahkan kulit seri dan misalkan yang jeleknya sama bijinya. Karena di sini mesin kita sudah pakai alat sortir juga, nanti kita bisa depan pinggir Udah otomatis? enggak masih rakitan, cuman nggak pakai ya kan. Iya. Jadi sudah bisa. Apa biasanya produksinya setiap hari? Ya karena di sini kan proses dari petani, makanya tiap hari juga ada yang ngirim, jadi tidak berhenti mengolah. Kapasitas sehari bisa sampai berapa ini Pak yang dihasilkan? Kalau panen raya misalkan dari bulan Maret sampai Juli biasanya rata-rata per hari 2-3 ton untuk wilayah sini aja. Per hari? Ya belum Wilayah sini ya aja? belum keluar Belum keluar? ya. 2-3 ton? Ya tergantung keuangan dari pabrik sama pengepul. Kalau buat proses pemasarannya kayak tadi apa? Kalau mau dari tadi lewat pabrik Ya karena keterbatasan uang. perizinan juga ya Pak, Ya. itu pasti dibeli. Ya Tapi Bapak di sini masarin juga, maksudnya jualin juga? kalau di sini lebih ke eceran, biasanya